إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابة الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد ثمن إلى أولياء الله تعالى من مشارقنا وغربنا وشيخنا إن الله يعلي درجاتهم بالجنة علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونبحاتهم وأمداديتهم لهذه النية شرف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullahu ta'ala, bermula zikir yang afdal bagi murid itu yaitu zikir la ilaha illallah. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan memberikan rahmat akan Syekh Abdul Hasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Sidin, bermula zikir yang afdal bagi murid itu yaitu zikir la ilaha illallah. Selama ada ia di dalam hawa nafsu, maka apabila fana ia daripada nafsunya, maka bahwa zikrullah Allah itu terlebih manfaat baginya. Artinya orang yang senantiasa zikir kepada Allah, maka nafsunya ini orang yang murid lah, orang yang hanyar belajar. Jadi afdal zikir la ilaha illallah itu ada yang disebut ketika hendak sakaratul maut, ada juga yang menyebutkan seperti itu. Jadi kalau orang mengucap la ilaha illallah ketika mati, dakhalal jannah. Nah, itu yang disebut afdaluz zikir. Ada juga nang hanyar, nah ya tang zikir dengan la ilaha illallah. Makna zikir ini banyak. Ada nang zikir lisan, zikir qaul, zikir af'al dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah zikir kepada Allah. Kalaupun yang di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Hasan yang afdal zikir itu la ilaha illallah, supaya nafsu kita itu supaya fana, hilang nafsu tadi.
Nah, jadi an-nafsu ini katifli, seperti kanak-kanak. Jadi kalau kita bisa mendidik nafsu kita, mengatur nafsu kita dengan kita sendiri. Jadi jangan nafsu yang menuduh kita. Kalau nafsu yang berkuasa di dalam diri kita, maka kita yang kalah. Nah, jadi kalau nafsunya mendidik dan kita yang ampun didikan, nah itu bagus. Tapi kalau nafsu jadi kepala ahoy di dalam diri kita, kita rugi. Karena nafsu ini menyuruh, an-nafsu al-ammaratu bis-su'i. Nafsu ini menyuruhnya dengan kejahatan. Nah, jadi kalau orang yang sudah nafsunya dididiknya, maka itu menjadikan nafsul mutmainnah. Kalau sudah jadi nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhan. Lalu jirtan padkhuli fi ibadi, ikam ini masuk di dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nafsunya nafsu nang dididik mutmainnah, tentramnya nafsu, kada gelisah, kada galau, kada macam-macam. Nah, karena apa? Karena nafsunya sudah dididik. Karena nafsu ini hendak nyaman aja, Pian. Nah, jadi misalnya orang itu kenapa jadi maksiat kepada Allah? Hendak nyaman. Kenapa orang itu mabuk? Karena hendak nyaman. Nafsunya tadi. Tapi begitu kita didik nafsu, nah kita suruh jalan yang benar, kita suruh inya beramal beribadah, maka itu nafsu namanya yang kita didik tadi. Suruh nafsunya berzikir la ilaha illallah. Nah, itu nafsu supaya, makanya kadang kita orang yang berzikir la ilaha illallah itu sambil keras supaya memukul dada sebelah kiri. Dada ini hati. Hati yang sebelah kiri supaya hilang hatinya tadi dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hilangnya la ilaha illallah, pukul segancang-gancangnya. Nah, supaya apa? Supaya nafsu dan hati kita tadi hilang daripada sifat-sifat mazmumah. Nah, sifat mazmumah ini banyak kan, sudah dipelajari yang terdahulu. Nah, sifat mazmumah diganti dengan sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat yang dipuji Allah seperti ridha, sabar, tawakal dan lain sebagainya, khauf, yalah. Tapi kalau mazmumah banyak riya, ujub, sum'ah, takabur, hubbul jah, macam-macam. Itu adalah sifat-sifat mazmumah, sifat yang dicela, takabur, merasa diri pehibatnya, merasa diri pa'alimnya, merasa diri penyugihnya. Padahal itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala kita, nah, kalau kita ini sekadar apa? Nah, sekadar pemberian Allah, yalah. Kalau Allah kada memberi, selesai. Yalah, kada memberi semacam aja hinak mati sidin. Yalah, hinak sebiji aja itu. Yalah. Nah, untuk dia siano lapah behinak. Oksigen, yalah. Oksigen yang ada hidup kasidin mati itu, yalah. Nah, itu satu aja nikmat nang ditinggal oleh Allah. Yalah. Nah, jadi kalau nikmat-nikmat ini sudah cakap bahasa orang tuh seragam lah. Nah, jadi kadang-kala menyalahkan si A ini ngaran nikmatnya bersatu, ya kan? Bersatu ngarannya sabuting aja loyo, ya kan? Kada usah ngalihin lah. Nah, gigi bagus kita lah, ditarik oleh Allah satu macam sakit gigi aja, ditarik oleh Allah gigi asal nyaman. Begitu ditarik oleh Allah sakit, begitu sakit. Nah,
Si anu kemana jurah? Anu gering. Nah, saya sebutin aja sakit gigi gitu. Sakit gigi, iyalah. Habis sidin kali turun kemana-mana. Nah, sakit gigi aja. Sebutin aja dicabut bang, jangan biasa tuh dialih asal nyaman yalah, dialih sakit. Nah, tahu umpat. Ya nang apa? Hakon sakit gigi jah daripada sakit hati. Nah, itu pulang patahnya lah. Nah, jadi sakit gigi aja itu semacam hanya ditarik oleh Allah. Ya lah, sudah abut kita ini. Nah, jadi nikmat tadi kita mensyukurinya dengan cara macam-macam. Ada yang dengan cara tadi kita taat kepada Allah. Nah, jadi kita mengingat pemberian Allah. Jadi semua apa yang ada di dalam diri kita, apapun yang diberikan oleh Allah, itu adalah nikmat yang diberikan Allah, bukan kita. Yang punya kada kita, karena itu pemberian Allah. Jangan merasa kita, namun merasa kita nang begawi, merasa kita yang uyuh. Nah, itu ngarannya bertuhan dengan Tuhan rezeki di situ. Ya kan? Tuhan rezeki ya. Namun kada begawi apa? Kada makan anak ini. Nah, itu kan Tuhannya di situ lah. Artinya begawi itu syariat kita begawi teman memberikan rezekinya Allah. Ingat di dalam situ. Maka zikir kepada Allah ngarannya. Nah, jadi ada nang orang dicoba oleh Allah. Apa cobaannya? Dahulu rajin benar berzikir, rajin benar bacaan, rajin benar ke majelis, rajin benar membaca macam-macam salawat, zikir, istighfar dan lain sebagainya. Pokoknya sidin tadi beramal benar, tapi sadih sidin. Sadihnya rezekinya kada dibanyaki oleh Allah. Begitu kada turun ke majelis, begitu kada turun salawatan, kada turun yasinan, banyak duit pinarame jualan. Nah, ini tipu daya karena yalah. Nah, jadi hati-hati lah. Kadang itu orang aku aja dulu orang anu benar beramal beribadah, kadang kayak ini ke majelis kada lagi, kemana-mana kada tapi lagi beribadah kurang, sekalinya dagangan laris misalnya. Nah, itu hati-hati tipuan ya. Nah, artinya apa? Itu bila kita menunjuk ke situ berarti kita ke dunia. Nah, kalau kita bujur-bujur dengan akhirat dicoba oleh Allah, nah itu mantap. Sebab sudah masak, biasa orang tak masak. Masaknya apa? Ketika kayaknya disuguhkan oleh Allah, inya tahu. Nah, tapi kalau kada dicoba oleh Allah, langsung nyaman. Ada tahu orang yang sakit. Nah, woi ini datang nyaman naik orang kalau begawi lapah. Nah, itu kada tahunya. Tapi kalau sudah tahu merasa, oh begini, oh begitu. Nah, udah tahu bahwa memberikan rezeki itu Allah. Sudah hanya memandang sesuatu itu bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalankan. Lalu kita dititipi oleh Allah banyak harta. Nah, maka kita gunakan tadi dengan sebaik-baiknya yang menuju kepada Allah, menuju kepada negeri akhirat. Nah, kalau kita berkumpul, nah, itu kita bisa menjadi orang yang bakhil. Nah, maka orang yang bakhil ini aduullah. Al-bakhil aduullah. Orang yang bakhil itu musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan sayang. Jadi dicobanya dulu. Nah, bahkan kita kada paham dengan apa yang sudah ditentukan Allah.
ada mengerti kita. Yalah, apalagi lah aja. Bahkan jangannya aku sugih aja. Bang bini itu pada apa sekong ada 2 talok. Wah, sebelum lagi sugihakan sudah ada niatannya macam-macam ya kan? Macam-macam bang lah. Nah gitu. Artinya apa? Kita ada tahu. Maka Tuhan sudah tahu. Jadi kita artinya husnuzan kepada Allah. Begitu kita taat kepada Allah, tapi kita misalnya masih apa? Dicoba oleh Allah. Dicoba bang masih lah. Artinya dagangan gede payu apa? Dicoba. Maka melihat orang Allah sembahyang kada apa kada, beramal kata beramal. Seorang beramal kamu jadi kemana-mana kada sugih, sidin tadi sugih misalnya. Nah makanya itu 2 ada istidraj, dilanjur oleh Allah. Jadi kalau kita belum dilanjur Allah tadi senang, berarti Tuhan sayang. Jadi kalau anak mengatakan yang dilanjur itu, nah pian kan bisi anak lah. Anak tuh menyenyak ngapa ini yalah berenai gitu tuh deh, berenai tusilnya. Jadi nangaran kita melanjur tuh mah jah bentas situ. Nah itu ngarannya lanjuran. Itu contoh lah, contoh supaya biar paham di apa lanjuran dan tah. Artinya kalau sudah Tuhan kada sayang ya nang disarahkan. Nah hikam dasar hikam itu iya nang carok tuh. Itu berarti Tuhan kada sayang. Bila kita paham dengan itu, oh Tuhan sayang lawan aku. Nah karena aku kada disugihakannya. Mungkin kalau aku sugih, aku kira-kira aku ini bakhil. Nah mungkin kalau aku sugih ini aku kada tahu lagi lawan manusia. Karena aku bergelimang dengan kesugihan misalnya. Nah itu baik sangka ngarannya menyangka lawan Allah. Artinya keputusan Allah itu lebih bagus daripada keputusan kita. Yalah kita hendak ini. Ada tahu lain kehendak Allah. Berarti Allah yang lebih tahu. Maka kita serahkan perkara itu kepada Allah. Sudah kita serahkan kepada Allah. Nah tasarah sidin jadi kita. Nah maka bila sudah menyerahkan kepada Allah itu, lalu kita tenang. Nah ya nang tadi supaya berzikir tadi di dalam hawa nafsu supaya hilang. Nah hilang nafsu nang kada baik. Kadanya nafsunya bang hilang. Nafsu nang kada baik nih. Supaya kita nang menyatang. Bila kita nang menyatang seorang lalu mau bagus. Bila orang nang menyatang terserah orang aja. Maka tujuan orang nafsu ini tadi ammaratun bisu karena ini menuju kejahatan. Nah tapi kalau kita nang menyatangnya lalu arahnya nang bagus, lalu arahnya ke kanan. Nah jadi melatih dengan zikir tadi, bermula zikir sir itu yaitu terlebih afdal bagi orang yang arifin, yakni orang yang telah sampai kepada ma'rifatullah ta'ala dengan ma'rifah yang putus dan ma'rifah dengan ilmu hakikat dan dengan ilmu laduni, karena ghalib pada mereka itu zikir dengan hati, sekalian kelakuan mereka itu zikrullah ta'ala. Nah, jadi kelakuan nang kita orang nang sudah ma'rifah kepada Allah, orang nang sudah tahu hakikatnya dan mendapat ilmu laduni, itu adalah orang nang senantiasa zikir dengan hati beliau, sekalian kelakuan mereka itu adalah zikrullah ta'ala. Nah, jadi kalau orang nang sudah ma'rifah apapun nang digawinya itu termasuk inya zikir kepada Allah. Nah ya nang zikir 24 jam tak. Nah sudah inya ma'rifah kepada Allah. Inya memandang sesuatu sudah kepada Allah. Begitu kita duduk di toko kah di mana kah, ingat kita kepada Allah bahwa Allah nang memberi toko ini, bahwa Allah nang memberi aku kawak berdagang.
Nah, ingat bahwa ini pertolongan Allah. Seandainya aku kada ditolong Allah, kada kawa turun aku di tokoku ini. Nah, jadi kita itu memandang. Setelah kita memandang Allah, lalu ingat kepada Allah bahwa adakah rezekinya, tidak adakah rezekinya. Nah, itu sudah memandang bahwa ada rezeki dan tidak ada rezeki, itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disitulah pemandangannya tadi. Nah, itu ulang memandang ma'rifatnya. Nah, jadi zikir dengan hati sekalian kelakuan mereka itu zikrullah ta'ala. Dari karena inilah kata ulama, idza arafallahu ta'ala kalla lisanuhu. Apabila mengenal seorang akan Allah dengan pengenalan yang putus, niscaya kamu lidahnya. Dan kata Syekhuna Qutbul Aqwan Sayyidi Syekh Muhammad bin Sayyidi Syekh Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Madarul Arifin al-fikru wal jaulan. Artinya bermula peredaran orang yang arif itu memikirkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati mereka itu. Dan memandang mereka itu akan kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tajalli. Tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia yang bergelar apa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Allah bertajalli, menampak di situ. Artinya bukan Tuhan di situ. Nah, kita ma'rifahnya ini nih. Kita kan ketika sembahyang, makanya ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Kalau kita menyembah Allah itu ka'annaka tarah, seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Tuhan menjongkong di situ kayak gini kah Tuhan dia hendak ada. Nah, lalu hati kita nih yakin Tuhan itu ada di hadapan kita. Nah, kenapa? Karena itu mi'raj sudah. Mi'raj itu apa? Naik sudah kita ini menghadap kepada Allah. Allahu Akbar, naik sudah kita. Lalu kita munajat kepada Allah, inni wajjahtu, aku ini berhadap lawan sampian nih, itu sudah. Lalu kita mengungkapkan inna sholati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Kada ada lagi nang lain. Jadi kada ada lagi ingat nang lain-lain tak? Karena sudah kita mengucapkan munajat kepada Allah karena berhadapan kepada Allah. Lalu setelah berhadap kepada Allah tadi, maka kita mukallamah lawan Tuhan. Ya nang bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu disebut oleh Allah, dijawab oleh Allah. Nah, kita berucap tadi. Nah, itu orang pada ma'rifah kepada Allah. Nah, jadi orang yang senantiasa zikir kepada Allah dengan hatinya mereka itu semata-mata ini tadi memikirkan akan Allah dengan hati mereka dan memandang mereka itu akan kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tajalli Allah ta'ala di dalam hati mereka itu nampak lala. Kalau ingat terus, begitu jalan ingat kepada Allah, begitu duduk ingat kepada Allah. Seandainya Allah kada menolong aku duduk kawa belipat betis, kada kawa aku duduk tadiri terus. Seandainya aku kada ditolong oleh Allah, aku duduk ini hendak berdiri, kada kawa berdiri. Nah, jadi kita memandang itu akan kenyataan Allah. Lalu tajalli mereka itu yakni semata-mata ingat hati mereka itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena inilah kata Syekh Abul Hasan As-Sadzili rahimahullahu ta'ala, inna lananzuru ila Allah ta'ala bibasaril iman wal iqan baghnana zalika anid dalil wal burhan.
bahwasanya kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan iman dan yakin, maka mengkayakan akan kamu oleh demikian itu daripada dalil dan burhan. Maksudnya artinya kada berdalilan lagi sudah kawaja. Nah, dan maqam inilah dinamai oleh ahli tasawuf makam syuhud ngarannya. Jadi kalau makam suhud, padahal kita ini makam suhud tuh banyak sudah. Nah, dina bang guru aja makam suhud kita coba pianlah. Nah, supaya paham makam suhud. Pian bakandaraan. Setelah bakandaraan itu adalah rintangan. Nah, rintangannya itu banyak misalnya. Rintangan nang pian bersepeda motor tadi banyak. Kemudian kawan ada dihiga kada melihat dengan kawan tadi. Nah, itu ngaran suhud. Karena rintangan nang pian pikirakan itu di situ fokusnya. Lalu kada melihat lagi kawan lalu. Mau dia sombong kawan lalu. Karena nang dipikirakannya itu tadi. Nah, artinya apa? Hendak ke sini orang ada, hendak ke situ memikirkan itu tadi. Nah, justru memikirkan itulah suhud pandangannya ke situ, maka orang nang lalu kada tahu. Pian asik memandang apa pian? Nah, apalagi nang wayah ini nang dipandang HP, dipingkuti HP, yalah. Lalu mintuha kada iya minantun itu jah kada tahu lon mintuha lalu. Padahal sidin memingkut HP. Pandangannya tadi tertuju kepada situ aja. Nah, itu ngarannya suhud tadi. Yalah. Nah, ada lagi yang diumpamakan apa? Nah, suhud seperti apa? Nabi Yusuf. Nah, ketika keluar sidin Zulaiha dan kawan-kawannya itu, nah terputus tangan karena memandang Nabi Yusuf. Kada ingat lagi di tangan. Nah, asal mahiris apa? Pancok-pancokan lah. Nah, dihiris, sakanya kada keingatan lagi. Nah, sama ya kita juga. Yalah, kita maitihi bebinian, memandang. Lalu kawan yang dihiga mengiau kada ingat lagi juga. Karena matanya tak putus di situ tadi. Itu ngarannya suhud tadi. Kita memandang. Nah, lalu dengan keimanan, dengan penglihatan bahwasanya kamu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan iman dan yakin, maka mengkayakan akan kamu oleh demikian itu daripada dalil-dalil dan burhan dan maqam. Inilah dinamai oleh ahli tasawuf. Ya, lo disebutkan maqamus syuhud. Nah, makam syuhud, yakni melihat akan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mata hati dan penglihatan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tiada sepertinya suatu yang baru. Nah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tiada seumpamanya sesuatu apa aja. Ada kawa diumpamakan Tuhan tuh kayak ini kah Tuhan kan ada. Namun Tuhan kayak itu berarti Tuhan berbentuk. Kalau Tuhan berbentuk berarti Tuhan betampat. Sedangkan Tuhan kada berbentuk, kada betampat. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Dan yaitu mendengar lagi melihat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tiada seumpamanya sesuatu. Kayak apa aja kada sama. Sama po sama kita. Misalnya menarka-narka lah surga itu kayak apa. Maka surga itu maraat ainun. Kada pernah mata melihat. Nah, melihat mata nih kada pernah. Daripada kehebatan surga. Wala khatara ala qalbil basar. Dan surga itu kada pernah terlintas di hati. Kalau bang kayak gini kah surga kayak itu kah surga, kada sama. Nah, ulahan Allah Subhanahu wa taala surganya luar biasa.
Nah, jangan bahasa orang nih ada nang sugih, ada nang bebaya sugih, ada nang sugih bener, ada sugih benar. Nah, itu tuh surga macam-macam. Nah, makanya surga itu ada nang di bawah, ada nang tinggi, ada nang penyandang, lain-lain tergantung amal ibadah di dalam di dunia. Nah, jadi bila dunianya ini bagus, nyala. Nah, tujuan untuk akhirat kira kawan kita buka pada dunia, anak awak. Nah, cuman tadi supaya kitanya tadi salamat, nyala. Makanya kita berdoa dunia wal akhirah. Nah, jadi orang yang zikir kepada Allah tadi inya memandang suhudnya kepada Allah dengan pandangan melihat akan Allah Ta'ala itu dengan mata hati dan penglihatan yang layak bagi Allah Ta'ala, kada nang samanya. Makanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada diumpamakan Allah itu seperti ini kah, seperti ini kada. Nah, makanya Allah huwas sami', Allah itu maha mendengar, al-basir maha melihat. Apapun yang kita gawe, apapun yang kita baca, Allah mendengar, Allah yang melihat. Tapi kalau kita sudah mengamalkan sami' dan basir ini, selamat sudah dua macam kan. Sami' kita hendak apa ngajir orang ini berpacaran, kemana kau misalnya ngapa-ngapakah yang dibicarakan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa Allah sami' mendengar, supannya bang aku didengar Allah. Nah, kita hendak berencana maksiat bepandiran lawan orang, Allah mendengar. Kayaknya pulang bila hendak mencuntan, Allah besar melihat, supannya bang aku dilihat oleh Allah. Kita hendak maksiat dan lain sebagainya, itu dilihat oleh Allah. Dua macam itu aja. Kalau hendak macam-macam ada awak, tapi sudah orang ma'amaliyah ngarannya deh. Itu kan kada sebanyak-banyak. Apalagi nang banyak kudrat, iradat, ilmu. Ya, jadi kalau orang yang bertauhid kepada Allah aman. Hendak habian duit kita hartak 2 miliar kada hilang. Nah, kenapa? Karena bertauhid berataan. Nah, amun saikong hajak ada bahaya habis tak, yalah. Karena kalau bertauhid itu hendak menjumput. Nah, hati apa? Dilihat oleh Allah, yalah. Nah, iya nang dicontohkan lah murid ujar gurunya bawa ayam kasakolahan isok cuma besombaleh pulang nang disombaleh ini jangan ketahuan orang, jangan ada yang melihat. Nah, itu posisinya besombaleh dengan tiada yang melihat. Jadi ada nang membawa saikong aja nang membawa nang hidup tak, yang lainnya masing-masing besombaleh. Kenapa bersembelih? Ada nang bersembelih menyembelih di toko, ranai orang, ada yang di rumah disundugi lawang sembelih. Kada ada melihat. Ada nang tadi begagah masih. Kenapa begagah masih? Aku hendak menyembelih di darat. Ketika ada nang melihat, siapa melihat? Allah. Nah, aku hendak menyembelih dalam jamban bersorangan, Allah nama melihat. Kada jadi. Kemana? Kada jadi. Kada tersembelih. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi itulah nangarnya kita memandang sesuatu tadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngaran zikir ngarannya. Ini kisah tasawuf tapi para sembahyang ini apa hendak sampai lawan Tuhan kada mau sampai itu karena Allah melihat. Nah, supannya bang ada sembahyang, siapa yang menyuruh sembahyang itu? Allah. Nah, kenapa kada digawe? Kada supan lah istilahnya nih, ya lah. Itu nah ya angkat, angkat itu nah sampah tuh angkat. Nah, sekali tahu orangnya ada menjongkok, kenapa sampah diangkat? Umpama tuh contoh, ya Allah, itu contohnya. Kenapa ada digawe lah itu lah? Artinya Allah menyuruh, kenapa seorang ada menggawe? Nah itu tuh. Artinya karena Allah melihat supannya Pak. Allah menyuruh. Nah, cara bahasa orang itu apa? CCTV ada. Bila itu apa mencongkong tak bina bunyi begagawian. Nah, soalnya mencongkong kada supan lah kita tuh supan.
Nah, kemudian apa? Wabillahil hidayah wa taufik. Dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis masalah zikir lah. Nah, zikir nang 35 macam. Banyak benar. Ya kan? Nah, kemudian al-faslu tsani fi adabiz zikri. Ulang. Pasal yang kedua pada menyatakan adab zikir. Nah, adabnya pulang. Ada yang semalam itu fadilatnya, kelebihannya orang nang berzikir. Intinya apa? Banyak berzikir. Orang nang zikir tadi pasti ingat kepada Allah. Dan Allah pun ingat karena Allah berjanji, bila kami ingat aku ingat. Nah, bila kita mengingat itu ya nang sagawilan karena orang ingat. Begawilan benar ya Allah nih berduit sok nanti tang duit gitu nang begawilan ngarannya. Dina pangguru jangan itu aja malah harus mengalih-ngalih ya lah berzikir ya. Nah, jadi zikir kepada Allah, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, sehat wal afiah, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita pada taat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan, rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.